Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafa Natania Putri dengan NIM 23010266076, jurusan Manajemen. Di kesempatan video kali ini, saya akan membawakan tema tentang pemberantasan korupsi. Upaya mengurangi korupsi masih menjadi fokus penting dengan banyak perhatian pada kinerja lembaga anti korupsi (KPK). Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, korupsi merupakan sebuah tindakan yang harus diberantas karena dapat menyengsarakan hidup masyarakatnya. Hal yang seharusnya menjadi hak masyarakat itu sendiri justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi para pelaku korupsi. Indonesia sendiri menempati posisi kelima sebagai negara terkorup di Asia Tenggara. Perilaku korup justru membuat pembangunan suatu negara menjadi terhambat. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi dan pemberantasannya harus secara maksimal dilakukan di tiap-tiap negara agar kasus korupsi tidak lagi muncul di permukaan. Perilaku korupsi tidak hanya dilakukan oleh aparatur pemerintah saja, namun seluruh masyarakat yang ada pada suatu negara dapat melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi dan kerja masyarakat dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang ada. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pemberantasan korupsi adalah dengan mengadakan gerakan anti korupsi. Gerakan ini merupakan sebuah political will pemerintah yang didukung persiapan dan kesiapan piranti hukum. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Di lain pihak, upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi, seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung, maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Pencegahan dan pemberantasan korupsi dilakukan agar suatu negara bersih dari tindakan korupsi yang sering sekali terjadi. Selain itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi ini juga dapat mengajarkan terhadap anak muda bahwa perilaku korupsi hanya akan membawa kesengsaraan dan menyebabkan kerugian bagi instansi manapun maupun pelaku korup itu sendiri. Hal ini dapat membuat generasi muda berpikir bahwa perilaku korup tidak memiliki dampak positif bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Masuk kepada pembahasan, korupsi sudah seperti tradisi yang sering ditemukan di beberapa negara termasuk Indonesia. Kasus korupsi di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini dibuktikan berdasarkan data Indonesia Corruption Watch. Ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus. Dari berbagai kasus tersebut, ada 1.396 orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka korupsi di Indonesia. Jumlahnya naik 19,01% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.173 tersangka. Kasus korupsi yang sering terjadi dapat membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia pada suatu negara masih tergolong rendah. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak korupsi ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal adalah faktor dari dalam individu seperti kurangnya moral, memiliki sifat tamak dan rakus, gaya hidup yang konsumtif, serta mudah terbawa arus lingkungan yang dapat membuat individu itu sendiri terdorong untuk melakukan tindak korupsi. Faktor eksternal adalah faktor yang disebabkan dari luar individu, seperti masyarakat di Indonesia lebih bisa menghargai seseorang dari kekayaan yang dimilikinya.
Akibat dari korupsi sendiri sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik bagi individu maupun masyarakat. Jika korupsi dibiarkan dan semakin merajalela, masyarakat akan hidup tanpa aturan dan membuat sistem sosial semakin kacau. Setiap individu hanya akan mementingkan kepentingannya pribadi. Selain itu, bahaya korupsi juga akan mempengaruhi generasi muda. Jika korupsi masih terus menjadi kasus yang selalu dibicarakan, maka anak muda akan berpikir bahwa itu adalah hal yang lumrah dan mereka akan terbiasa dengan sifat tidak jujur serta tidak memiliki rasa tanggung jawab. Salah satu upaya pemerintah dalam memberantas kasus korupsi adalah dengan mengadakan sebuah lembaga yang dinamakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK merupakan lembaga yang diberikan wewenang untuk mengatasi setiap kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Selain upaya yang dilakukan pemerintah, peran masyarakat dalam menanggapi dan ikut berkontribusi dalam pencegahan kasus korupsi juga sangat dibutuhkan. Kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari perilaku korup merupakan sebuah gebrakan awal demi mengurangi intensitas kasus korupsi di Indonesia. Selain itu, pencegahan korupsi dapat dilakukan di satuan pendidikan agar generasi muda terhindar dari perilaku korupsi dan agar mereka mengetahui dampak akibat dari perilaku korupsi. Pencegahan korupsi di sekolah dapat diwujudkan dengan adanya mata pelajaran PPKN dan di perguruan tinggi dapat diwujudkan dengan adanya pendidikan anti korupsi. Dengan adanya pendidikan anti korupsi dapat membuat generasi muda sadar dan dapat berpikir lebih selektif jika ingin melakukan tindakan korupsi karena takut akan akibat yang ditimbulkan. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi dapat juga dilakukan melalui reaktualisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam sendi-sendi kehidupan yang dapat diimplikasikan langsung kepada masyarakat. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai universal yang sangat cocok dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pengadilan tindak pidana korupsi dibentuk berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengadilan tindak pidana korupsi dapat pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Masuk kepada bentuk-bentuk korupsi. Secara gamblang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dijelaskan dalam 13 pasal. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Ke-30 bentuk tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Pengertian murni merugikan keuangan negara adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, pegawai negeri sipil atau PNS, dan penyelenggara negara yang melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau dudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi. Jenis korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Putusan MK Nomor 25 Tahun 2016. Adapun orang yang melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Putusan MK Nomor 25 Tahun 2016 dapat dipidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, dan denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Sedangkan orang yang melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
dan putusan MK nomor 25 PPU 2016 dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun, atau denda minimal 50 juta atau maksimal 1 miliar. Yang kedua ada suap menyuap. Suap menyuap adalah tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur. Suap menyuap terjadi jika transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Suap menyuap dapat terjadi kepada PNS, hakim maupun advokat, dan dapat dilakukan antara pegawai ataupun pegawai dengan pihak luar. Suap antara pegawai dilakukan guna memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan, sementara suap dengan pihak luar dilakukan ketika pihak swasta memberikan suap pada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender. Korupsi yang terkait dengan suap menyuap diatur di dalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahannya, yaitu yang pertama ada pasal 5 UU 20 tahun 2001, yang kedua ada pasal 6 UU 20 tahun 2001, yang ketiga ada pasal 11 UU 20 2001, yang keempat ada pasal 12 huruf A, B, C, dan D UU 20 2001, dan yang terakhir ada pasal 13 UU 31 tahun 1999. Yang ketiga ada penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap, dan lain-lain. Adapun ketentuan terkait penggelapan dalam jabatan diatur dalam pasal 8 UU 20 tahun 2001, pasal 9 UU 20 2001, serta pasal 10 huruf A, B, C, dan D UU 20 2001. Yang keempat ada pemerasan. Pemerasan adalah perbuatan di mana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut. Pemerasan diatur dalam pasal 12 huruf A, F, dan G UU 20 tahun 2001. Yang kelima ada perbuatan curang. Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 UU 20 tahun 2001, seseorang yang melakukan perbuatan curang diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun, atau pidana denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 350 juta. Yang keenam ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Contoh dari benturan kepentingan dalam pengadaan berdasarkan pasal 12 huruf I UU 20 tahun 2001 adalah ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara secara langsung ataupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Adapun pelaku yang melakukan perbuatan ini dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Yang terakhir ada gratifikasi. Berdasarkan pasal 12B ayat 1 UU 20 tahun 2001, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan 1. Yang nilainya 10 juta atau lebih, maka
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Yang kedua, yang nilainya kurang dari 10 juta, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum. Adapun sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana tersebut di atas adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Namun demikian, perlu dicatat bahwa apabila penerima melaporkan gratifikasi kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima, maka sanksi atau ancaman pidana terkait gratifikasi tidak berlaku. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, biasa disingkat KPK, adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK berpedoman pada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan. KPK dipimpin oleh pimpinan KPK yang terdiri atas 5 orang, seorang ketua merangkap anggota dan 4 orang wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolegial. Tugas dan fungsi KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang yang pertama mengkoordinasikan penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Yang keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang kelima, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Lalu ada kinerja lembaga anti korupsi atau KPK. Upaya mengurangi korupsi dengan fokus pada kinerja lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam memerangi korupsi di Indonesia. Berikut ini beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja KPK dan secara efektif mengurangi tingkat korupsi. Yang pertama, ada penguatan mandat dan independensi. Penting untuk memperkuat mandat dan independensi KPK agar lembaga ini dapat beroperasi tanpa adanya campur tangan politik atau tekanan dari pihak-pihak yang tertarik. Memastikan bahwa KPK memiliki kebebasan untuk menyelidiki dan menuntut kasus-kasus korupsi tanpa hambatan
adalah kunci keberhasilannya. Yang kedua, ada pemberian sumber daya yang cukup. KPK membutuhkan sumber daya yang memadai, baik itu dalam hal personal, anggaran, atau teknologi, agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif. Memastikan bahwa KPK memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya ini akan membantu meningkatkan kapasitasnya dalam memerangi korupsi. Yang ketiga, ada penguatan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. KPK perlu terus memperkuat kerjasama dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan badan pemeriksa keuangan atau BPK. Kolaborasi yang baik antara lembaga-lembaga ini akan memungkinkan pertukaran informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelidiki dan menuntut kasus-kasus korupsi secara efektif. Yang keempat, ada peningkatan kesadaran masyarakat. KPK perlu terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya pemberantasannya melalui kampanye-kampanye publik, edukasi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. KPK dapat memperluas jangkauan dan dampaknya dalam memerangi korupsi. Yang kelima, ada penerapan hukum yang tegas. KPK harus memastikan bahwa pelaku korupsi dihukum dengan tegas dan adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap korupsi, KPK dapat menciptakan efek jerah dan mencegah penyebaran budaya korupsi di kalangan pejabat publik dan swasta. Meskipun KPK telah mencapai beberapa kesuksesan dalam menangani kasus-kasus korupsi yang signifikan, lembaga ini juga menghadapi berbagai tantangan dan kontroversi. Beberapa kritik yang sering muncul terhadap KPK meliputi kekhawatiran akan upaya-upaya untuk melemahkan kekuasaan dan independensinya, serangan terhadap pegawai KPK, serta tuduhan-tuduhan korupsi terhadap pejabat KPK sendiri. Selain itu, ada juga perdebatan yang terus berlanjut mengenai efektivitas KPK dalam memerangi korupsi secara menyeluruh, serta perlunya reformasi lebih lanjut dalam sistem peradilan pidana dan tata kelola pemerintahan untuk mengatasi akar penyebab korupsi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, penting bagi pemerintah Indonesia untuk terus mendukung dan memperkuat peran KPK sebagai lembaga anti korupsi yang independen dan kuat. Berikut ada upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah di Indonesia. Yang pertama ada upaya pencegahan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi adalah melalui tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki benteng diri yang kuat guna terhindar dari perbuatan yang mencerminkan tindakan korupsi di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Upaya pencegahan tindakan korupsi dilakukan oleh pemerintah berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila agar dalam tindakan pencegahannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Adapun tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan upaya pemberantasan korupsi di wilayah negara Indonesia diantaranya 1. Penanaman semangat nasional. Penanaman semangat nasional yang positif dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk penyuluhan atau diskusi umum terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian yang berdasarkan Pancasila merupakan kepribadian yang menjunjung tinggi semangat nasional dan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya penanaman semangat nasional Pancasila dalam diri masyarakat, kesadaran masyarakat akan dampak korupsi bagi negara dan masyarakat akan bertambah.
Hal ini akan mendorong masyarakat Indonesia untuk menghindari berbagai macam bentuk perbuatan korupsi dalam kehidupan sehari-hari demi kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. Yang kedua, melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. Upaya pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan melalui penerimaan aparatur negara secara jujur dan terbuka. Kejujuran dan keterbukaan dalam penerimaan pegawai yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan usaha pemerintah yang serius untuk memberantas tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap dalam penerimaan pegawai. Pemerintah yang sudah berupaya melakukan tindakan pencegahan dalam penerimaan pegawai perlu disambut baik oleh masyarakat, terutama dalam mendukung upaya pemerintah tersebut. Jika pemerintah telah berupaya sedemikian rupa melakukan tindakan pencegahan korupsi dalam penerimaan aparatur negara, tapi masyarakatnya masih memberikan peluang terjadinya korupsi, usaha pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dapat menjadi sia-sia. Selain itu, jika perilaku masyarakat yang memberikan peluang terjadinya tindakan korupsi dalam penerimaan pegawai diteruskan, maka tidak dapat dipungkiri praktik tindakan korupsi akan berlangsung hingga dapat menimbulkan konflik di antara masyarakat maupun oknum pemerintah. Yang ketiga, ada himbauan kepada masyarakat. Himbauan kepada masyarakat juga dilakukan oleh pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi di kalangan masyarakat. Himbauan biasanya dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan di lingkungan masyarakat kecil dan menekankan bahaya laten adanya korupsi di negara Indonesia. Selain itu, himbauan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat menekankan pada apa saja yang dapat memicu terjadinya korupsi di kalangan masyarakat hingga pada elit pemerintahan. Yang keempat, ada pengusahaan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemerintah dalam memberantas korupsi juga dilakukan melalui upaya pencegahan berupa pengusahaan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan pemerintah. Pemerintah berupa mensejahterakan masyarakat melalui pemberian fasilitas umum dan penetapan kebijakan yang mengatur tentang kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat yang diupayakan oleh pemerintah tidak hanya kesejahteraan secara fisik saja, melainkan juga secara lahir batin. Harapannya melalui pengupayaan kesejahteraan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dapat memberikan penguatan kepada masyarakat untuk meminimalisir terjadinya perbuatan korupsi di lingkungan masyarakat sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang madani, yang bersih, dan tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, ada pencatatan ulang aset. Pencatatan ulang aset dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memantau sirkulasi aset yang dimiliki oleh masyarakat. Pada tahun 2017, pemerintah menetapkan suatu kebijakan kepada masyarakatnya untuk melaporkan aset yang dimilikinya, sebagai bentuk upaya pencegahan tindakan korupsi yang dapat terjadi di masyarakat. Pencatatan aset yang dimiliki oleh masyarakat tidak hanya berupa aset tunai yang disimpan di bank, tetapi juga terhadap aset kepemilikan lain berupa barang atau tanah. Selain itu, pemerintah juga melakukan penelusuran asal aset yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengetahui apakah aset yang dimiliki oleh masyarakat tersebut mengindikasikan tindak pidana korupsi atau tidak. Yang kedua, ada upaya penindakan. Upaya penindakan dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan upaya penindakan korupsi, pemerintah dibantu oleh sebuah lembaga independen pemberantasan korupsi, yaitu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Penindakan yang dilakukan oleh KPK semenjak KPK berdiri pada tahun 2002
telah membuahkan hasil yang dapat disebut sebagai hasil yang memaksimalkan. Upaya penindakan yang dilakukan oleh KPK terhadap tindak pidana korupsi merupakan upaya yang tidak main-main dan tidak pandang bulu. Siapapun yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi akan ditindak oleh lembaga independen ini tanpa terkecuali. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK membutuhkan peranan lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tentunya pelaksanaan proses peradilan dilakukan sesuai dengan mekanisme sistem peradilan di Indonesia dan berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Tindakan yang dilakukan pemerintah melalui KPK terhadap pelaku tindak pidana korupsi dimaksudkan agar memberikan efek jera kepada para pelakunya dan secara tidak langsung memberikan shock terapi pada orang-orang yang berniat untuk melakukan tindak pidana korupsi, baik itu di pemerintahan maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada upaya edukasi. Upaya edukasi yang dilakukan pemerintah dalam usahanya untuk memberantas korupsi adalah upaya yang dilakukan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan di Indonesia dilakukan dalam 3 jenis, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Melalui proses edukasi, masyarakat diberikan pendidikan anti korupsi sejak dini agar masyarakat sadar betul akan bahaya korupsi bagi negara-negara, khususnya negara Indonesia. Selain itu, melalui edukasi yang diberikan oleh pemerintah, peranan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi juga dapat dimaksimalkan sehingga para mahasiswa ini dapat memberikan contoh yang baik bagi adik-adiknya maupun bagi masyarakat umum terhadap cara pemberantasan korupsi dari dalam diri masing-masing. Upaya edukasi yang dilakukan oleh pemerintah juga dapat termasuk sebagai upaya pembangunan karakter bangsa di era globalisasi untuk memberantas pertumbuhan budaya korupsi yang dapat merugikan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini adalah korupsi merupakan tindakan menyelewengkan atau menyelundupkan sejumlah uang dari suatu lembaga pemerintah maupun swasta yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal yang harus disiapkan agar suatu negara dapat terhindar dari kasus korupsi adalah dengan memberikan pengetahuan berupa pendidikan anti korupsi pada generasi muda dan menerapkan hukuman seberat-beratnya pada setiap orang yang telah melakukan tindak pidana korupsi, agar tindakan tersebut tidak terjadi lagi, serta dapat memberikan peringatan terhadap orang lain bahwa korupsi adalah sesuatu yang dilarang oleh negara. Setiap negara, terutama di Indonesia, wajib menanamkan pendidikan anti korupsi terhadap generasi muda, dan masyarakat pun wajib berkontribusi dalam menjalankan upaya pemberantasan korupsi agar suatu negara terhindar dari kasus korupsi yang dapat menyebabkan kemajuan negara terhambat, serta dapat membuat sumber daya manusia pada negara tersebut menjadi rendah. Sekian dari materi yang sudah saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau cara penyampaian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.